biasa sekali ya. Ratusan komik tampil di panggung ini, tepuk tangan buat Metro TV. Metro TV itu acaranya keren-keren ya, apalagi talk show-nya. Ada apa? Kick Andy, Just Alvin. Nah, ini kayaknya bentar lagi gue bakal dapat acara talk show sendiri di Metro ya. Iya dong, Mata Najwi. Acara Metro itu program-programnya keren-keren. Acara Metro nggak ada yang alay. Kalau ada yang alay, pasti judulnya aneh-aneh itu. Centilan-centilun, Metro Realitas, Headline Cius. Kayak anak-anak zaman sekarang ya. Anak zaman sekarang biasa kan alay-alay. Kenapa sih kalau alay ngomong tuh pasti sesuai dengan EYD, ejaan yang diciuskan. Cius, mie apa? Mie Allah. Mie Allah, parah. Allah jadi Allah, Tuhan gak boleh dibercandain. Dosa, ental macuk malaka. Ih, enelan. Enelan. Gitu kan ya, beneran jadi enelan. Ntar lama-lama gereja jadi geleja. Bro, Natalan di mana bro? Di geleja. Mie apa? Mie Allah, mie Allah. Lu kan Kristen. Anak-anak alay kalau ngerayain Natal mungkin gitu lagunya ya. Cius you Merry Christmas. Mungkin ini di sini sedikit yang tahu nama panjang gua. Nama gua Jui Purwoto. Jawa banget nama gua kan ya. Purwoto. Tapi kita sebagai orang Jawa, kita harus bangga. Karena kita selalu disejajarkan dengan orang-orang Itali. Coba lu perhatiin nama-nama pemain bola Itali. Cannavaro, Gattuso, Pirlo. Apa bedanya sama gua? Purwoto. Totalacito. Mamamnya Lezato. Ketiban batu peng limo ora apa-apa. Jadi nama itu adalah doa. Kita jangan sembarangan ngasih nama buat anak. Kita pengen anak kita sabar, kasih nama Muhammad. Pengen anak kita sabar sekaligus pemberani, kasih nama Muhammad Umar. Pengen anak kita sabar, pemberani, sekaligus ganteng, kasih nama Muhammad Umar Purwoto. Dijamin doa lu gak akan terkabul ya. Gua kalau inget nama, gua jadi inget masa kecil gua. Ini jujur, ini serius ya. Pertama kali gua nonton film bokep, itu SD, kelas 6. Serius. Dan begonya gua pada saat itu juga gua langsung ketahuan sama bokap ya. Bokap gua marah-marah. Gua dipanggil, "Cuy, sini kamu. Kamu nonton film bokep ya?" Kalau iya, kecilin. Nanti si mama bangun. Sini papa temenin. Tapi enggak. Setelah SMA, gue tumbuh menjadi sosok remaja yang religius. Serius. Asal lo tahu, gue sekarang kalau nonton film bokep, baru 5 menit, gue udah bilang, astagfirullah, bentar banget. Gue pernah koleksi CD bokep, gue diambil sama nyokap gue semuanya. Nyokap gue marah-marah, ini beneran ya. Cuy, jadi ini CD bokep kamu? Astaga, kenapa beli yang bajakan? Emang duit yang dikasih papa kurang? Sini mama beliin. Aduh, tapi gua sayang sama bokap gua sayang sama orang tua gua meskipun sekarang gua masih ngerasa dibohongin. Ini dalam hal apa? Sunat. Buat cowok-cowok lu pasti pernah dibohongin sama bokap lu dalam hal sunat, iya kan? Bokap lu pasti pernah bilang gini, Jui, disunat itu nggak apa-apa, sakitnya kayak digigit semut. Iya pak, tapi semutnya segede anjing. Udah gitu anjingnya rajin gosok gigi lagi. Iyalah, masa digigit semut kan bentol ya. Lagian kalau disunat, efeknya sama kayak digigit semut. Sampai sekarang kita nggak butuh dokter. Kita cuma butuh balsem sama minyak tawon, oles. Sunatnya otodidak. Ada persamaan antara kawin dengan sunat. Ada kawin massal, ada juga sunat massal. Ada kawin gratis, ada juga sunat gratis.
ada kawin kontrak. Berarti ada sunat kontrak. Jangan, ntar kontraknya habis, kulitnya nunggu lagi. Itu nggak enak banget ya. Gua di sini sunat, Mas umur berapa sunat? 10, masih ada? Gua disunat 4 SD. Temen gua ada yang SMP. Bahkan gua punya temen yang sunat pas akil balik. Gila, apa enaknya disunat pas akil balik? Pasti udah alot ya. Itu nggak bisa disunat, direbus. Kadang diungkap. Kalau udah alot banget, di presto. Lu kira bandeng? Ya, serem banget ya, titit di presto. Ini gue punya cerita serem. Gue kalau beres taping, studio Metro TV yang di Kedoya itu serem banget. Jujur, gue pernah ikut taping. Beres taping gue capek dan gue nyender di lift. Waktu itu gue ngeliat pocong. Sialan tuh pocong. Ketemu gue gak nyapa. Lagian kenapa sih orang Indonesia takut sama pocong? Rata-rata orang-orang Indonesia itu takut sama pocong. Soalnya kenapa? Kalau orang meninggal, sebelum masuk liang lahat itu pasti dipocongin dulu. Dibungkus pakai kain kafan. Coba kalau dibungkusnya pakai daun pisang, kita nggak takut sama pocong, takutnya sama lontong, buras, bacang. Ntar film-film horor di Indonesia judulnya aneh-aneh ya, tali bacang perawan, buras ngesot. Itu pasti aneh-aneh. Ini pasti gara-gara banyak tayangan-tayangan di TV. Lu pernah ngeliat ada uji nyali kan? Kita disuruh takut nonton orang ketakutan. Astagfirullah, astagfirullah. Kenapa? Nggak ada apa-apa itu sebenarnya. Dan yang paling aneh, kalau di acara uji nyali itu pasti modelnya sama. Ada orang duduk sila, terus ada lilin, sebelahnya ada air putih, dan yang paling aneh lagi ada apa? Cemilan. Itu cemilan buat apa? Kalau lu ikut uji nyali, harusnya dikasih ayat kursi. Ntar jadi, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Sekalian aja gue minta nasi padang. Astagfirullah, astagfirullah. Gila. Untung yang ikut uji nyali cuman sendiri ya. Kalau banyak kan prasmanan. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ini benar, ini serius, demi Allah. Gue pernah lihat ya acara uji nyali. Gue sih sebenarnya gue paling nggak cocok kalau ikutan acara uji nyali. Kalau gue ikutan acara begituan, jatuhnya bukan uji nyali, temu kangen. Kalau nggak meet and greet. Gue sih malas ya ikutan acara begituan. Ada tuh yang model-model apa? Pemburu setan, ya kan? Ada ustadz pakai peci, pakai baju koko, kerjanya ngusirin setan. Itu kalau kata gue Ghostbuster syariah. Ini serius, ini gue pernah lihat ada orang kesurupan gini ya. Oh, gitu kan. Terus ustadznya pasti gitu kan. Siapa kamu? Keluar kamu. Siapa kamu sebenarnya? Siapa kamu sebenarnya? Itu setannya. Mau masa ngomong gini? Kasih tahu nggak ya? Serius? Kasih tahu nggak ya? Itu kredibilitas seorang hantu harus dipertanyakan gitu. Hantunya gaul banget ya. Terus kenapa sih yang kesurupan pasti kayak gini? Jadi macan. Selalu jadi macan. Emang nggak ada apa hantu yang lebih ramah lagi? Kan keren misalnya kita kesurupan tapi kesurupan Casper. Halo. Namaku Casper. Itu 2 jam kesurupan, temennya banyak. Pasti kalau nggak jadi harimau, jadi macan kumbang, pokoknya semua binatang darat yang buas ada. Ini binatang air kemana? Binatang air tuh yang hidup di air tuh kemana? Kan keren misalnya lu kesurupan, tapi kesurupannya kesurupan ikan sapu-sapu. Dua jam kesurupan itu lumut kolam bersih ya. Itu
Itu baru binatang air. Coba lu perhatian, ada nggak sih orang yang kesurupan, tapi setannya itu binatang-binatang yang hidup di udara, yang terbang. Kan keren, misalnya lu kesurupan, tapi kesurupan perkutut. Jadi gini kan, wah. Paling ustadznya gini doang. Siapa lu? Siapa lu? Terus paling perkututnya bilang, kasih tahu nggak ya? Ini nggak cuman uji nyali ya. Ini gua rasa acara-acara di Indonesia kenapa bisa seperti itu, karena pada dasarnya Indonesia itu plagiat, suka ikut-ikutan. Iya kan? Lihat orang luar negeri bikin ada apa? Ada American Idol, kita Indonesian Idol. Orang luar negeri bikin X Factor, kita ikutan X Factor. Orang luar negeri bikin AKB 48, kita JKT 48, BNI 46. Itu ikut-ikutan. Itu ikut-ikutan. Lo tau kan JKT 48? Iya kan? Gua paling seneng sama Nabila, keren dia kalau udah nyanyi. Gua paling seneng lagu Aita Kata ya. Aita Kata, Aita Kata. Itu kalau bulan Ramadan liriknya beda itu. Jadi Alif Bakasa, Alif Bakasa. Ya, I want you, ya Allah, I miss you. Ada lagu yang I love you baby, baby, baby. Itu kalau bulan Ramadan jadi ku takkan makan babi lagi, haram bagi MUI. Nyokap gua lihat ya, apaan nih? Oh JKT, jemaah kelas tajwid. Selamat malam gua Juil.